Nah, Silakan duduk Caca. ya, makasih Kak. Macet gak tadi Cak? Lumayan sih Oh, Kak. lumayan. Ya, terima kasih loh Cak sudah mau menyempatkan hadir di sesi konseling kita pada siang hari ini di tengah kesibukan kamu. Kamu baru pulang kerja atau kuliah Cak? Baru pulang kuliah. Oh, baru pulang kuliah ya. Gimana nih sebelumnya kabar kamu baik ya pada hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oh iya, sebelum kita memulai konseling pada siang hari ini, saya akan menjelaskan dulu ya. Jadi kamu di sini bisa menceritakan apapun yang kamu uh, mau ceritakan kepada saya dan juga mengeluarkan unek-unek kamu, perasaan kamu, apa yang kamu pikirkan itu boleh diutarakan kepada saya. Karena di sini saya sebagai konselor akan siap mendengarkan semua keluh kesah kamu, cerita kamu. Dan di sini saya juga akan menjaga kerahasiaan cerita-cerita kamu karena memang sebagai konselor wajib hukumnya untuk menjaga kerahasiaan dari cerita kliennya gitu. Jadi saya tanya lagi nih, keadaan kamu, perasaan kamu hari ini gimana Caca? Nggak tahu Kak, aku bingung sama segalanya, urusannya ya, gitulah ya Kak. Jadi kamu bingung ya mau bercerita apa awal Iya, mulanya gitu ya. Gak apa-apa, pelan-pelan aja kita. Kamu yang penting nyaman. Nyaman gak di sini? Apa mau di ruangan yang lain? nyaman nyaman, Nyaman, nyaman. aman. Aman ya. Jadi makanya yang penting kamu nyaman dulu. Kita pelan-pelan aja cerita gitu ngalir gak. Jadi kamu nggak merasa tertekan. Gimana? Nggak merasa tertekan kan? Enggak Kak. Oke, ya udah sesuai dengan apa yang kamu sampaikan sebelumnya, bahwa kamu menginformasikan kepada saya kalau kamu sedang merasa tertekan di rumah dengan perasaan yang tidak nyaman di rumah. Boleh kamu jelaskan lebih lengkapnya saja supaya saya lebih paham gitu kondisinya seperti apa, keadaannya seperti apa gitu. Iya kan, dari yang saya ceritakan di konselor sebelumnya kan merasa tidak dihargai juga, tidak merasa tertekan di Mm-mm. rumah itu karena capek sih Kak. Karena kan kita di rumah itu kan ibaratnya buat tempat peristirahatan kan, rumah itu tempat peristirahatan. Jadi capeknya kita melakukan hal-hal di luar kayak kerja, kuliah, apalagi kan saya juga kerja sambil kuliah kan itu. Hebat loh. Iya, alhamdulillah. Terus pas kita sampai rumah kan ibaratnya mau istirahat kan Kak, habis itu nggak bisa karena di rumah tertekan. Kenapa tertekannya? Karena kalau misalkan saya sampai rumah mau istirahat, mau tidur gitu, itu nggak bisa karena pasti orang tua saya, keluarga saya itu ngomel gitu loh, kayak sampai rumah malah langsung istirahat, malah langsung tidur gitu, ini dulu gitu loh. Karena itu kan nggak dihargai kan, kita udah capek kerja buat mereka juga, tapi ini nggak nggak digituin, masa nggak di udah istirahat aja, iya nanti malah diomelin. Saya merasa tertekan, nggak dihargain juga sama keluarga saya sih, bokapnya gitu. Jadi saya nggak bisa istirahat di rumah, makanya anak saya lebih baik pergi keluar aja, nggak di rumah gitu buat istirahat kayak gitu sih. Oke, ya jika memang itu yang kamu rasakan, memang saya tahu, paham betul gitu kan, memang ya, tidak dihargai dan juga tidak dimengerti itu tidak enak dan sangat menyakitkan gitu. Dan saya juga paham gitu kondisi yang kamu rasakan gitu kan. Nah, jadi apakah kamu sebelumnya pernah berbicara kepada orang tua kamu tentang kondisi yang kamu alami atau perasaan kamu saat ini gitu? Pernah kamu utarakan atau tidak? Pernah Kak, malahan nggak sekali dua kali aku bilang ke mereka kayak gitu, kalau aku cerita gitu ke mereka kalau aku tuh merasa di rumah tuh nggak pernah didengerin gitu. Mungkin mereka nggak pernah dengerin aku karena ngerasa aku anak terakhir ya, buntut gitu loh. Biasanya anak buntut kan gak didengerin kan. Nah, mungkin mereka kayak masih kecil gitu, ngapain dengerin dia. Dan kalau misalkan aku cerita gitu kayak aku tuh capek kayak gini loh, nggak pernah dihargain, selalu diomelin, selalu dibuat tertekan gitu. Tapi mereka bilangnya lebay, semua orang, semua anak juga pasti ngerasain kayak gitu kok, jadi nggak usah berlebihan gitu. Malah kadang kalau misalkan aku bilang kayak gitu mereka adu nasi lah kayak gitu lah ya, nggak tahu Ya, kenapa jadi kayak saya ngerti, saya paham banget. Tapi kamu udah hebat loh. Terima kasih sudah mau bercerita.
tentang kondisi kamu kepada keluarga kamu. Terus juga terima kasih loh, maksudnya kamu sudah berusaha ngobrol sama mereka, menjelaskan kepada mereka. Tapi memang saya tahu tidak enak rasanya kalau misalnya tidak dimengerti gitu kan. Tapi kan memang mereka mungkin nggak tahu kondisi kamu gitu, capeknya kamu gitu kan. Namanya kerja sambil kuliah saya tahu banget capek banget. Jadi mungkin mereka tidak pernah mengalami hal seperti itu, jadi mereka tidak relate gitu tentang apa yang kamu rasakan gitu. Tapi sebelumnya apakah kamu boleh gitu sama orang tua kamu, boleh atau mau kayak lebih baik ngekos atau apa gitu biar kamu lebih kayak tenang aja gitu, karena kan kamu yang kamu ceritakan kan kayak di rumah kamu merasa tidak nyaman. Kenapa tidak untuk kayak keluar dari rumah ngekos gitu biar kamu merasa lebih nyaman. Mungkin misalkan kalau kamu nyaman juga kan menjalani daily kamu tuh ngerasa happy gitu. Aku sih mau banget kan ngekos gitu, pengen rasanya tinggal jauh nggak kenal sama siapa gitu. Karena aku juga orangnya introvert gitu, malas cerita juga sama orang dan gak punya teman cerita juga kan gitu. Tapi aku nggak dibolehin sama keluarga karena ibaratnya aku anak terakhir, harus jaga orang tua kalau ada orang tua tua kayak gitu. Terus banyak pertimbangannya sih kak di antara dalam keluarga. Kalau dalam pribadi aku sendiri, aku pengen banget ngekos gitu loh, pengen yang kerja yang jauh biar nggak ketemu keluarga lagi gitu. Tapi di satu sisi juga aku mikirin buat keluarga aku gitu loh, kalau misalkan nanti aku tinggalin keluarga aku, nanti mereka gimana gitu, apa yang mereka pikirkan gitu aja sih. Bagus loh, maksudnya kamu juga yang kayak di tengah, walaupun kamu merasa tidak nyaman, tertekan, bahkan kayak membuat kamu merasa kayak nggak dihargain, tapi kamu tetap memikirkan mereka gitu. Saya bangga loh sama kamu, maksudnya sudah mau memikirkan mereka yang mereka bahkan tidak memikirkan perasaan kamu gitu ya. Tapi memang menurut saya juga kayak jika kamu berpikir seperti itu memang lebih baik di rumah ya, tidak masalah selagi kamu masih bisa nyaman dengan diri kamu gitu. Tapi kalau memang kamu merasa perasaan kamu tadi itu tidak bisa diutarakan mereka, tapi apakah kamu suka nulis gitu, Caca? Kamu suka nggak nulis, Caca? Nulis suka kak, tapi aku belum pernah coba buat nulis kayak keseharian kayak gitu sih kak. Nah, aku cuma ngasih saran gitu ya. Eh, Lebih baik kamu jika kamu merasa sedih, jika merasa marah, merasa kecewa, atau mungkin merasa kayak lagi capek gitu, lagi capek marah-marah, sedangkan kamu tidak bisa mengutarakan ke mereka, alangkah baiknya kamu menulis semua perasaan kamu, pikiran kamu, apa yang kamu rasa di buku atau di apa, seenggaknya kamu itu bisa mengeluarkan unek-unek. Karena kan yang seperti yang kamu bilang kepada saya, kalau bahwasanya kamu tidak ada teman cerita gitu kan. Jadi buku itu sangat membantu karena kan apa yang kamu tuliskan di buku itu akan lebih mengurangi pikiran kamu dan juga lebih mengeluarkan unek-unek gitu loh. Jadi kamu bisa merasa lebih tenang dan lebih nyaman gitu. Dan itu mungkin bisa jadi salah satu apa ya, salah satu bentuk dari pengeluaran emosi kamu di dalam tulisan tersebut gitu, Cak. Oke, nanti aku coba sih kak. Tapi Ya. emang kalau nulis gitu adalah salah satu solusi buat ibaratnya mengekspresikan diri perasaan gitu ya kak? Iya pasti itu makanya kita coba dulu dengan metode ini gitu. Jika memang dari metode ini berhasil ya alhamdulillah ya, maksudnya kamu bisa jauh lebih menyelesaikan masalah dengan menulis ini gitu. Jadi semua masalah yang kamu utarakan kamu bisa dengan cara menulis untuk melepaskan semua emosi kamu dan perasaan kamu gitu. Tapi kalau bahwasanya memang dengan metode seperti ini kita tidak bisa menyelesaikannya gitu, bisa tidak, kamu masih merasa tidak ya tepat gitu dengan metode ini, nanti kita akan adakan sesi konseling lagi, nanti kamu bisa ceritakan lagi gitu apakah metode ini cocok sama kamu atau tidak. Nanti kalau memang tidak, nanti akan saya berikan metode yang lain gitu. Seenggaknya kamu
Nah, kita coba dulu dengan metode ini. Saya harap dengan konseling kita siang hari ini, terus juga dengan metode menulis ini gitu, kamu bisa paham dan juga bukan paham ya, maksudnya bisa menyelesaikan masalah kamu dengan cara seperti itu. Saya harap. Terus Caca, apakah ada lagi yang ingin kamu sampaikan kepada saya, masalah apa gitu? Terus Kak, kalau misalkan emang aku dari nulis ini ibaratnya nggak berhasil gitu ya, jadi emang ada sesi konseling itu lagi sama kakak gitu, dan kalau misalkan dari konseling itu dia nggak berhasil, dari nulis nggak berhasil, dari setiap konseling nggak berhasil, itu apakah ada solusi lain Kak? Nah, pastinya kan kita harus berpikir positif pastinya, dan semua yang udah kita usahakan itu pasti akan membuahkan hasil. Jadi kita coba perlahan aja, yang penting kamunya berpikir positif terlebih dahulu dan enjoy menikmati hari-hari kamu. Terus juga kamu juga setiap ada masalah kamu juga bisa loh chat ke saya gitu kan, maksudnya biar kita kalau misalnya nggak bisa ada jadwal konseling gitu kan, kita kan mungkin kamu juga sibuk dan juga belum ada waktu untuk menjadwalkannya, kamu boleh banget chat saya gitu, maksudnya apa yang kalau saya siap untuk mendengarkan semua cerita-cerita kamu gitu saja. Oh ya, sebelum itu saya mau tahu apakah kamu punya kakak, misalnya kamu anak bontot ya, maksudnya kakak kamu tinggal di rumah atau kamu cuma hanya sama orang tua aja? Sama orang tua doang sih Kak, karena Dua aja. saya punya kakak. Kakak saya udah ada yang nikah, udah ada yang juga ngekos juga, jadi saya cuma orang tua saya Oh, aja di rumah. berarti kamu sama orang tua aja ya? Sama orang tua aja. Orang tua aja gitu. Oh, tapi apakah saudara kamu itu maksudnya bisa diajak bicara atau gimana gitu? Maksudnya kayak jika kamu misalnya kayak bisa kamu apa yang kamu rasakan itu kamu bisa ceritakan kepada kakak kamu gitu, nggak sama orang tua gitu. Apakah mereka lebih mengerti kamu atau bagaimana, Caca? Sebenarnya ada sih Kak, kadang-kadang tuh saya juga suka cerita ke kakak saya gitu loh, terus mereka dengerin gitu, tapi kan saya nggak mungkin juga kan bilang kalau orang tua itu kayak gini-gini gitu loh, karena saya juga ngerasa mereka pasti ngerasain hal yang sama dengan saya gitu loh. Jadi kalau misalkan saya cerita ke mereka, mereka pasti jawabannya kayak, ah dulu aku juga ngerasain kok kayak gitu, jadi udah nggak usah lebay ya, kayak tadi saya bilang kan. Mereka pasti kalau saya bilang, mereka bilangnya, ah udahlah nggak usah lebay gitu, gue juga dulu pernah ngerasain gitu loh ibaratnya Kak. Saya paham. Ya nggak apa-apa, maksudnya ya kamu juga udah melewatin ini, menurut saya udah cukup luar biasa loh, maksudnya yang kayak kamu udah hebat melewati ini semua di tengah kelelahannya menghadapi dunia pekerjaan, terus juga kuliah kamu gitu kan, itu sungguh sangat melelahkan gitu. Oke, jadi apa ada lagi yang mau dibicarakan atau misalnya mau disampaikan gitu? Apa ada yang belum paham? Apa ada yang masih mau dipertanyakan lah kepada saya gitu? Alhamdulillah sampai sesi konseling ini sebenarnya saya udah paham sih, udah merasa paham dan udah mulai merasa mengerti juga, dan udah agak lega sih Kak, karena udah tahu solusi apa yang bakal saya perbuat nanti kalau misalkan emang saya belum bisa meluapkan ini, jadi saya tahu saya harus apa kan, kayak tadi kan coba nulis dulu aja kan, karena saya sebelumnya belum pernah nih coba-coba nulis kegiatan saya seharian gitu loh, jadi nanti saya mungkin mau coba dulu. Yang saya pikirkan sih kayaknya bakal berhasil ya, karena kayak seru kan jadi nulis-nulis kayak gitu, kayak today my life gitu loh. Alhamdulillah, kalau misal kamu mau mencoba metode ini, saya harap dengan metode ini ya, semoga langsung bisa berhasil, seenggaknya kan kamu bisa mengatasi masalah kamu gitu. Oke, Caca, saya semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu dengan keadaan yang lebih baik, dengan perasaan yang lebih baik, positif pastinya, dan saya berharap maksudnya orang tua kamu dan keluarga kamu juga bisa saling support dan bisa saling mengerti satu sama lain. Amin. Terima kasih loh Caca kesempatan siang hari ini. Caca hati-hati di jalan ya Caca. Terima kasih. Makasih banyak ya Kak. Ya, hati-hati. Terima kasih Iya. banyak.